Kemudian apa anugerah yang paling besar yang Allah kasih buat kita umat manusia? Apa pemberian yang paling dahsyat, paling agung, apa yang pernah Allah berikan kepada kita semua yang tidak pernah ada nilai bandingannya? Ternyata anugerah itu adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, biasanya kami kalau di hadapan ibu-ibu pengajian itu begitu menjawab salam kami, saking kompaknya, saking lantangnya, tenda ini bergetar. Tadi barusan ibu-ibu jawab salam kami, ini tenda belum bergetar. Berarti salamnya harus diulang dan jawabnya mesti harus tambah kompak. Setuju, Bu? Coba kita lihat salam kali ini bergetar atau enggak tendanya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah getar, udah ya, udah, aman. Kalau di getarannya terlalu hebat nanti roboh. Masya Allah, kan nggak enak besok ada berita. Pada saat tablik akbar di Kecamatan Toili, tendanya roboh, ibu-ibu kena semua. Masya Allah, kecuali ustadznya. Biar selamat ya. Bu, siap ngaji? Siap nuntut ilmu? Insya Allah. Bismillah walhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Bismillah walhamdulillah alladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fanusalli wa nusallim ala sayyidi Rasulillah sayyidi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dahu falhamdulillah. Yang sama kami muliakan, kami cintai dengan sepenuh hati segenap para tokoh-tokoh agama, para muallim, para mudarris, para asatid, yakni dewan ustadz dan ustadzah, pengasuh pondok pesantren. Di antaranya juga ada Ustadz Jajang dan seluruh jajaran segenap pengurus pesantren Alam Tahfiz Alam Al-Fatih, dan juga orang tua kita, sepuh pilih sepuh kita doakan mudah-mudahan kehadiran beliau menambahkan keberkahan pada hari ini, amin ya rabbal alamin. Dan salam selanjutnya kami sampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang telah membersamai. Di antaranya ada beberapa aparat desa dan juga aparat keamanan yang turut mengawal berlangsungnya acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga hadir di hadapan kita orang tua kami, ibunda kami. Yang pertama Ibunda Hajah Sulianti Murad, yaitu sebagai Ketua Perwis Persatuan Wanita Islam Kabupaten Banggai, dan juga ada ibunda kami Ibu Hajah Amalia Murad SHSE, yaitu sebagai tokoh masyarakat yang pada hari ini memprakarsai yaitu kegiatan maulid kita. Dan juga ada abang kami Bapak Hari Sabto Aji, beliau juga turut memfasilitasi kegiatan ini. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keistiqomahan untuk bisa bersama dengan kita, amin. Amin. Allah kasih umur mereka yang panjang, amin. Amin. Allah luaskan rezekinya, amin. Amin. Dan Allah bahagiakan hidupnya dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan salam selanjutnya secara khusus
penuh rasa takzim dan juga mahabbah kami berdua sampaikan kepada seluruh jamaah hadirin hadirat, mukminin mukminat dan juga seluruh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Tahfiz Alam Al-Fatih. Kita doakan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, barusan saya lihat yang di tengah-tengah ini kalau ngelihat kami ngomong ya begini, dia begini. Udah kayak nonton bulu tangkis ya Bu ya. Emang enak nonton kembar ceramah. Bu, biar menambah kekhusyuan kita di perayaan Maulid Nabi ini, biar ngajinya lebih fokus, saya minta izin, boleh ya Bu ya? Izin kami bicaranya bergantian 5 menit 5 menit. Boleh Bu? Nah, yang saya ini namanya, kita kenalan dulu ya Bu ya. Saya yang namanya Adi. Adi jam tangannya ada di kanan. Ya, itu bedanya. Ini yang di samping saya tetangga dari dalam perut ibu saya. Kami beda 9 menit, saya duluan keluar, baru 9 menit kemudian Alwi. Ini Alwi yang keluar, jam tangannya ada di kiri. Udah kenal ya Bu ya? Udah bisa bedain ya Bu? Jadi nanti kalau mungkin ada main-main ke Jakarta terus berjumpa berpapasan dengan kami, jangan sungkan-sungkan untuk tegur. Pak Ustadz, kalau pengen sebut nama lihat jam dulu, pura-pura nanya Pak Ustadz jam berapa ya. Kalau set tangan kanan keluar jam itu berarti Adi, kalau tangan kiri keluar jam berarti Ali. Kalau enggak pakai jam berarti Pak Hari Sabto Aji. Masya Allah. Baik Bu, kira-kira yang ngomong duluan Adi apa Alwi? Adi apa Alwi? Adi ya. Oke, enggak harus adil. Kalau kami biasanya memecahkan permasalahan itu dengan sweet Bu. Kita sweet dulu, sweet ya. Yang kalah duluan. Ya. Ayo ah. Kan? Kalah. Duluan. Masya Allah. 5 menit. 5 menit. Iya. Bu. Hari ini kita berkumpul senantiasa mewujudkan rasa gembira dan bahagia. Alhamdulillah. Karena kita memperingati hari lahirnya kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ibunda kita, Ibu Hajah Amalia Murad juga menyatakan bahwasanya kegiatan semacam ini adalah wujud rasa gembira kita, wujud rasa sukacita kita. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Allah? Di dalam surat Yunus ayat 58. Di situ Allah berfirman memerintahkan kepada kita semua ketika dapat anugerah hendaknya kita berbahagia. Bunyi firmannya begini. Tadi suara korek kita, ustadz kita indah ya Bu ya. Akan lebih indah lagi kalau ibu-ibu ikutan nyaut. Nah, saya kepengen baca ayat Quran tapi ibu-ibu ikut sambut dengan menyebut nama Allah. Bisa Bu? Kita tes suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan enak ya Bu ya. Biar lebih semangat, ibu-ibu lihat nanti tangannya Alwi Bu. Jadi misalkan tangannya sudah di tengah, baru Allahnya berhenti sama-sama. Setuju Bu? Nah, coba siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kesian nenek-nenek di belakang. Allah. Ya sekali-kali ngerjain ibu-ibu ya. Bu, enak tadi tuh ya Bu ya. Tapi lebih enak lagi kalau ibu-ibu ikutin nada di belakangnya. Nah, ikutin nadanya Bu. Bu, ikutin nada yang dibaca sama Ustadz Alwi. Contoh, saya kasih contoh.
Misalkan dia bilang Rahim, ibu-ibu ikutin nadanya Amin. Bisa ya Bu ya? Udah bisa dites. Ayo ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. 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 Ini ibu kerjain mulu. Bu, biar nggak ngantuk ya Bu ya. Memang kalau ibu-ibu tuh kalau ceramahnya lurus, yang ceramah setengah mati, ibu-ibu yang ngipas juga setengah mati. Makanya mesti banyak bercandanya ya Bu ya. Setuju? Baik. Tadi surat Yunus ayat berapa? Nah, yang nyimak pinter nih, yang lain-lain mah cuma ngeliatin doang. Surat Yunus ayat 58. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ajarkan kepada engkau punya umat ketika dapat anugerah, dapat pemberian dari Allah, dapat nikmat, dapat rezeki, dapat barakah, wa birahmatihi, dan juga ketika dapat rahmatnya Allah, dapat kasih sayangnya Allah, dapat kelembutan Allah, dapat hidayah dari Allah, fabidzalika, dengan pemberian Allah yang banyak itu, hendaknya falyafrahu, kalian semua berbahagia, bergembira, bersukacita. Dengan apa caranya? Caranya dengan bersyukur. Apa Bu? Nah, sebagaimana yang disampaikan ibunda kita Ketua Perwis Persatuan Wanita Islam, beliau mengatakan, banyaklah berzakat, bersedekah, maka akan ditambah lagi nikmatmu. Itu juga salah satu cara kita bersyukur, menambahkan nikmat. Saya baca lagi ayat syukur. Bu, saya baca ayat syukur, tapi kali ini sambutnya bukan dengan ucap Allah, karena di dalam ayat ini ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada doa buat kita semua untuk bisa kita mendapatkan kenikmatan yang Allah lipat gandakan. Nanti ucapnya amin. Bisa Bu? Kita baca ayat syukur sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah belum amin, kan masih bismillahirrahmanirrahim. Main amin-amin aja. Ulang ya Bu ya. Memang kalau yang namanya pengajian harus sering diulang supaya semakin kalau semakin paham, insya Allah pulang dari sini banyak Bu. Doa, duit. Bener ibu-ibu. Duit mulu ya. Ayo sama-sama dengerin baca ayat syukur, ibu ucap semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah, bukan amin lagi, amin yang di depan doang. Ayat selanjutnya bukan doa lagi, bukan janji lagi dari Allah, main amin-amin aja.
La in syakartum, kata Allah, kalau kalian bersyukur, hei hamba-hambaku, atas segala nikmat yang kuberikan, la azidannakum, niscaya pasti bakalan aku tambah lagi nikmatnya. Amin ya Rabbal. Pengen nikmatnya tambah nikmat, Bu? Pengen rezekinya makin banyak, Bu? Pengen hidupnya makin barokah, Bu? Maka ucapnya amin, insya Allah. Ayat selanjutnya, wala in kafartum, dan kalau kalian kufur nikmat, nggak mau bersyukur, begitu dapat pemberian dari Allah, begitu dapat anugerah dari Allah, tapi kita nggak mau bersyukur, nggak mau ingat Allah, nggak mau menggunakan kenikmatan itu di dalam jalan Allah, nggak mau memakai rezeki yang kita terima dari Allah untuk ibadah, maka apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Tuh, ayat selanjutnya isinya ancaman azab. Siapa yang barusan ngaminin azab tuh? Amin amin aja. Inna adzabi lasyadid. Amin. Ulang mules-mules na azab diaminin. Bu, ternyata jadi orang Islam itu enak dan mudah hidupnya, gampang nyari berkah. Caranya apa? Tadi bersyukur. Kita kepengen pokoknya kalau dapat anugerah dari Allah, tambah lagi banyak lagi, tambah lagi nikmatnya, tambah barokah lagi. Mudah caranya, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa anugerah yang paling besar yang Allah kasih buat kita umat manusia? Apa pemberian yang paling dahsyat, paling agung, apa yang pernah Allah berikan kepada kita semua yang tidak pernah ada nilai bandingannya? Ternyata anugerah itu adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Anbiya 105 disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat, bentuk kasih sayangku untuk seluruh alam semesta. Nah, kayak anak BK ya Bu ya, semesta. Jadi ternyata alam semesta ini dikasih rahmat sama Allah, bentuk kasih sayang Allah buat seluruh jagat raya alam semesta. Apa? Yakni diturunkannya kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di setiap kesempatan ada masuk kita masuk ke dalam Rabiul Awal, kita peringati kelahiran baginda Nabi Muhammad. Seluruh umat muslimin bersukacita, bersyukur, bergembira. Mereka menggelar seluruh peringatan Maulid Nabi. Semua yang ada muslimin di timur, barat, utara, selatan, mereka bikin perayaan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita semakin tambah cintanya, semakin tambah rindunya, semakin tambah mengenal sosok idola kita yang sesungguhnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gantian, ya, itu yang saya tunggu-tunggu. Sudah 15 menit berlalu, janjinya 5 menit, janjimu palsu. Maklum ya Bu ya, saya mah namanya juga yang keluar-keluar, banyak ngalahnya Ibu. Nasib anak kembar begitu, dia ngomong saya bengong, tapi bengongnya manfaat. Sambil saya mikir, nanti saya ngomong ini nanti saya nerusin yang itu dia ngomongnya lama, hilang yang saya pikirin tadi. Masya Allah, sabar Sabia, emang udah banyak sabar gua sama lu. Bu, buat jaga kekompakan anak kembar tuh ada prinsipnya, bahagiamu bahagiaku, tuh prinsipnya. Kita kebetulan orang Jakarta, ngomongnya pakai Betawi, seneng lo seneng gue, tuh biar kompak tuh, berita lo berita gue, nah duit lo duit gue, pinjem dong 100. Bini lo bini gue. Lagi kan duit gue enak aja, duit masih boleh patungan,
bini jangan patungan. Udah sebentar, turun dulu ya. Jangan ngomong dulu. Ini jatah saya. Ini siang saya lihat semangat ibu luar biasa. Alhamdulillah. Buat ibu-ibu semua, ada ucapan khusus dari saya, muncul dari dalam hati saya. Ucapannya sarang heo. Suka nonton drama Korea kan? Sarang heo artinya aku sayang. Biarin dah nenek-nenek kita rayu ya, nggak apa-apa. Sarang heo ya bu ya. Ini adalah jurus jitu saya ketika saya pulang ke rumah. Jadi kalau saya pulang ke rumah, alhamdulillah saya sudah punya istri ibu. Bu, saya sudah punya istri. Saya sudah punya istri. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu di belakang, wah telat mau diangkat sebagai mantu. Wah. Udah telat bu, yang begini mah cepat lakunya. Bu, begitu saya pulang saya rayu istri saya. Memang kalau sama istri itu harus banyak rayuan. Nih bapak-bapak nih yang di belakang nih, harus kita banyak rayu-rayu istri kita pak. Kenapa? Itu juga termasuk sunnahnya Nabi Muhammad. Betul ya bu ya? Nabi Muhammad itu bilang, buat para lelaki, buat para suami, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi Muhammad, para suami, laki-laki, sebaik-baik kalian adalah kalian yang terbaik untuk istri dan anaknya. Alhamdulillah. Makanya Nabi kalau manggil istrinya romantis banget, manggilnya ya Humaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Bapak-bapak juga ayo ikutin sunnah Nabi, panggil istri kita dengan panggilan sayangnya. Walaupun kita ada di Luwuk, Sulawesi Tengah, agak-agak panas ya bu ya, jarang yang pipinya kemerah-merahan. Boleh bapak ganti panggilannya ya Humairang, wahai biniku yang gosong. Panggil dengan panggilan sayang. Ini mah ibu-ibu manggil suaminya luar biasa. Kalau bulan muda panggilannya luar biasa, baby. Manggil suaminya romantis, bebek. Itu bulan muda. Begitu bulan tua, bebek. Masya Allah. Ikutin kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya panggil istri saya Umi sarang heo. Rayuan saya dibales sama istri saya Abi. Goyang-goyang pak, bapak bisa lihat nggak? Kalau saya begini sarang heo, istri saya goyang-goyang dua tangannya, dua jarinya goyang-goyang. Artinya apa bu? Istri saya bilang aku sayang kamu, dia bilang aku sayang duitmu. Masya Allah. Bu, memang nasib kalau jadi istri penceramah. Ini kadang-kadang orang rumah saya tinggal seminggu, saya tinggal 2 minggu. Ini hari kedua kami ada di Sulawesi Tengah. Sebelum dari sini kami baru pulang dari Riau, dari berkeliling Teluk Kuantan, lalu sampai ke Rengat, itu masuk ke kampung-kampung Trans, maulid di sana luar biasa, seminggu di Riau. Begitu pulang, besoknya subuh berangkat lagi ke Luwuk. Alhamdulillah. Makanya kadang-kadang istri saya tuh suka begitu bu. Begitu saya pulang, set, mukanya ditekuk. Mesti kena jurus maut. Masya Allah. Tapi alhamdulillah istri saya termasuk orang yang mandiri. Dia pandai cari uang sendiri bu. Jadi saya nggak ragu, nggak khawatir kalau saya tinggal seminggu 2 minggu. Begitu saya pulang, capek, lelah, ngantuk, di saat saya tidur, di saat itulah istri saya cari uang sendiri. Dia cari di kantong baju saya, dia buka-buka isi tas saya, dibuka dompet saya. Begitu pak. Istri bapak di sini begitu enggak? Enggak beda.
Luar biasa, tapi memang itulah ciri-ciri istri solehah. Kalau istri solehah itu mereka istri-istri yang solehah, perhiasan dunia yang sebaik-baiknya perhiasan bagi laki-laki yang soleh, mereka yang mampu mengelola keuangan rumah tangga berapapun yang diberikan oleh sang suami. Betul Bu? Suami pulang bawa sedikit, ibu-ibu enggak mengeluh, ibu-ibu bisa untuk mengurus keperluan sehari-hari. Suami bawa banyak juga luar biasa, ibu-ibu dengan senang hati. Itulah tanda wanita solehah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Makanya ada konsep di dalam Islam. Barusan kalau saudara saya menyebutkan yang namanya orang yang bermanfaat, lalu dia menyebutkan orang yang senantiasa berbagi, orang yang senantiasa menjadi manfaat untuk yang lainnya. Itu perintah Nabi. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Alhamdulillah. Itulah kenapa Allah ciptakan kita berbeda-beda. Ada laki, ada perempuan, ada yang muda, ada yang tua, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hidup di timur, ada yang hidup di barat. Semuanya Allah ciptakan berbeda-beda. Buat apa? Agar hidup kita bisa lebih indah dan bermakna. Alhamdulillah. Kita lihat kalau habis hujan di langit suka muncul pelangi, sehingga tercipta lagu anak-anak, pelangi-pelangi alangkah indahmu. Warnanya apa aja? Merah, kuning, hijau di langit yang itu perpaduan warna-warna yang beda. Begitu kita lihat dari rumah kita ada pelangi, pelangi rasanya sangat indah. Kita lihat indah sekali itu pelangi. Kenapa? Karena dia bersatu di antara warna-warna yang berbeda. Alhamdulillah. Itu maknanya perbedaan. Ketika disatukan menjadi sebuah keindahan. Ketika disatukan menjadi sebuah persatuan yang tidak gampang dipecah-pecahkan. Alhamdulillah. Kalau coba kita bayangin, itu pelangi warnanya cuma satu, warnanya hitam. Bagaimana lagunya buat anak-anak? Pelangi-pelangi alangkah indahmu, hitam, hitam, hitam di langit yang hitam. Apa yang kita lihat kalau hitamnya, Bu? Makanya Nabi sebutkan yang bermanfaat, yang terbaik di antara kalian adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Alhamdulillah. Kalau semuanya miskin, kita nggak enak hidup di dunia. Semua saling curiga, semua jadi orang jahat. Kalau kita semuanya kaya, mau kemanakan harta kita, kita bisa berbagi karena ada perbedaan. Kita bisa berbagi karena Allah tempatkan semua sesuai dengan porsinya. Alhamdulillah. Makanya sekarang ibu-ibu, kita juga ada PR di wilayah kita nih. Ibu tengok di belakang, ada masjid yang masih dalam proses pembangunan. Betul Bu? Kalau bukan karena kita juga harus ikut swadaya. Ini masjid juga harus dapatkan perhatian dari kita. Nanti pulang dari sini ibu kumpulin, ibu tabungin. Buat apa? Agar juga menjadi termasuk di dalam hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, agar kita menjadi sebaik-baiknya manusia. Amin ya rabbal alamin. Ini hari kita peringatin maulidnya Nabi. Bu, cinta sama Nabi, rindu sama Nabi. Siapa orang yang mencintai sesuatu berarti dia banyak menyebut namanya. Kalau kita ngaku cinta berarti banyak-banyak bersolawat. Lalu kemudian apa anugerah yang paling besar yang Allah kasih buat kita umat manusia? Apa pemberian yang paling dahsyat, paling agung? Apa yang pernah Allah berikan kepada kita semua yang tidak pernah ada nilai bandingannya? Ternyata anugerah itu adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Anbiya 105 disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
dan tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat, bentuk kasih sayangku untuk seluruh alam semesta. Nah, mohon izin ikut juga kita membaca doa suratul Fatihah ini juga kita tujukan kepada almarhum wal maghfurlah Bapak Haji Murad Hussein. Beliau adalah orang baik yang banyak kebaikannya dirasakan oleh banyak masyarakat di daerah Sulawesi Tengah, yang beliau banyak kabarnya beliau ini membuka jalan, membuka lahan, karena membuka lapangan pekerjaan, dan juga beliau membangun pondok pesantren, masjidnya juga ada yang dibangun oleh beliau, luar biasa, pahalanya juga sangat luar biasa. Kebaikan beliau ini yang membuat senantiasa hidup keluarganya menjadi makmur. Alhamdulillah. Kita juga baca doa untuk beliau, kita kirimkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pahala dan kebaikan ini juga mengalir untuk beliau, menjadi penerang di dalam alam barzahnya, kuburnya menjadi raudhah min riyadhil jannah, dan juga senantiasa amal ibadahnya diterima dan dikabulkan Allah, dilipat gandakan Allah, segala dosa dan salahnya dihapuskan, dan juga seluruh wa ila arwahi jami'i arwahi walidina, keluarga kita, orang tua kita, pahlawan-pahlawan trans yang dahulu orang tua kita membuka lahan ini, ikut membangun rumah-rumah sampai kita bisa tinggal di sini layak huni dan juga nyaman sampai dengan beranak pinak di sini. Kita juga kan doa orang tua kita, mudah-mudahan senantiasa mereka di alam kuburnya mendapatkan nikmatul barzakhiyah, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat setinggi-tingginya, dan juga kepada kita semua mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dari dunia hingga negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah maqbulah wa ila hadrati Rasulillah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terselenggaranya acara ini dengan banyak wasilah berbagai pihak, diantaranya Persatuan Wanita Islam dan juga sumbangsih daripada yakni keluarga almarhum wal maghfurlah Haji Murad Hussein. Beliau memang banyak kebaikannya, Bu. Kira-kira ya Bu ya, kalau misalnya kita tandingi kebaikan beliau itu agak sulit, karena kita orang yang istilahnya di dalam, mungkin rezeki kita tidak berkecukupan, rezeki kita pas-pasan, tapi kita punya potensi yang sama untuk bisa mengejar pahala beliau. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya Bu? Beliau ini membuka yang tadinya hutan belantara jadi kelapa sawit, dan juga banyak mempekerjakan orang-orang yang senantiasa membutuhkan pekerjaan, dan juga membangun pesantren, mencetak kader-kader tahfiz Quran. Seperti di sini juga ada pondok pesantren tahfiz Alam Al-Fatih, juga banyak mendirikan masjid, dan bahkan insya Allah mudah-mudahan Persatuan Wanita Islam yang ada di Kabupaten Banggai, juga seluruh anak-anak daripada almarhum wal maghfurlah Haji Murad Hussein juga insya Allah mudah-mudahan ke depan punya niat baik akan membangun yakni rumah tahfiz di setiap desa. Amin ya rabbal. Dan juga beliau sedang memberikan wakaf tanah 1 hektar untuk kebutuhan maslahat umat, kebutuhan maslahat warga masyarakat, menjadi tanah pemakaman umum. Luar biasa, pahalanya mengalir sampai hari kiamat, nggak putus-putus. Kita juga kepengen punya pahala yang sama. Mudah caranya kita terus mendoakan, kita terus mendukung, kita terus memberikan support. Apapun yang kita bisa, kita bantu. Oh, keluarganya Haji Murad lagi bikin pengajian tadi apa, kita datang, kita ramaikan. Oh, beliau sedang membangun pondok pesantren, kita ikut bantu. Kalau kita ada yang bisa punya anak, bisa ngajarin Quran, bisa ngajarin ngaji, kita suruh anak-anak kita membantu pesantren atau rumah tahfiz yang dibangun oleh keluarga Haji Murad. Kita ikut mendukung, mensupport, mendoakan, insya Allah pahalanya sama. Bu, apalagi beliau punya hajat yang besar. Mudah-mudahan beliau ke depan, mudah-mudahan Allah berikan amanah sebagai wakil rakyat, sebagai wakil dari kita semua. Bu,
Nggak ada yang lebih tahu urusan ibu-ibu melainkan nggak ada yang tahu urusan anak-anak, pendidikan anak-anak kita, pendidikan remaja-remaja kita melainkan kaum ibu. Dan juga nggak ada yang ngerti urusan bapak-bapak melainkan ibu. Jadi kalau kita titip suara kita titip pesan kita titip amanah ini kepada seorang ibu yang insya Allah amanah, mudah-mudahan seluruh aspirasi kita akan tersampaikan. Insya Allah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Bu, alhamdulillah kami bisa sampai di sini. Kira-kira kalau Ustadz Kembar sampai lagi ke tempat ini mau atau enggak? Maunya kurang kompak, mau atau enggak? Masya Allah, kalau mau lagi ibu camkan dalam hati doa yang kencang, ya Allah sampaikan lagi Ustadz Kembar ke tempat ini. Amin ya Rabbal. Agar gak lupa sama Ustadz Kembar, gampang caranya. Bu, tadi barusan Ustadz Alwi kemarin saya ngasih tahu untuk yang namanya hajat besar daripada keluarga dari Pak almarhum almarhumullah Bapak Murad Hussein, bahwasanya anak-anak beliau diantaranya ada yang ingin melakukan hajat besar. Hajat besarnya juga untuk kemaslahatan besar. Amin ya Rabbal. Ibu tengok ada Bapak Hari Sabtu Haji, luar biasa, kita dukung beliau insya. Dan juga wabil khusus ada ibunda kami, ada Ibunda Suliati. Beliau inilah ketua perwis daripada Kabupaten Banggai. Apapun hajat beliau, apapun yang beliau gelar, semua pengajian muslimin kita dukung insya. Yang terakhir ada Ibunda Hajah Amalia Murad. Bu, tadi beliau sudah berikan sambutan. Kalau nggak ingat wajahnya, gampang inget-inget yang lainnya. Pertama, ingat Ustadz Kembar. Ustadz Kembar ada berapa orang? Ada berapa? Dua. Itu tangannya gimana ya? Coba tangannya yang tinggi-tinggi. Ustadz Kembar ada berapa? Ingat-ingat sama yang dua. Insya Ustadz Kembar ada? Masya Allah. Itu cara ingatnya ya Bu ya. Insya. Jadi insya Allah apa yang beliau hajatkan mudah-mudahan juga menjadi hajat kita semua. Amin. Amin. Apa yang beliau niatkan juga menjadi niat kita semua. Amin. Amin. Apa yang beliau inginkan juga menjadi keinginan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Baik, sama-sama kita berdoa untuk menutup majelis kita dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, Allah lipat gandakan kebaikan kita, dan juga Allah senantiasa berikan kemakmuran kepada negeri dan wilayah kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin fi kulli waqtin wa'in wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa hatta tarithal ardha man 'alayha wa anta khairul warithin. Ya arhamar rahimin irhamna farij 'alaina wa 'alal muslimin sallimna wal muslimin. Ya Rahman ya Rahim ya dzal jalal wal ikram. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولخالتنا ولأخوالنا ولفروعنا ولذرياتنا ولتلامذاتنا ولأهلنا يا ربنا يا كريم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستار يا كريم يا جبار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.